dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sampai terdengar suara terompah kakinya kan. Itu Bilal itu kalau jalan itu terompah kakinya khas. Sebagian riwayat mengatakan dari kayu. Karena orang Habasyah, orang Ethiopia. Itu terdengar oleh Nabi. Ini terompahnya Bilal ini. Dan ternyata yang memasukkan Bilal ke surga itu, ternyata yang disebutkan oleh Nabi ketika bertanya kepada Bilal, bukan amalan azannya. Padahal kita tahu ya, merutinkan aktivitas kita dengan adzan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena orang adzan itu kalau tidak disiplin tidak bisa dia menjadi orang muadzin. Ternyata bukan amalan jihadnya. Ternyata bukan amalan ketika seorang Bilal itu menjadi budak pertama kali yang masuk Islam. Ternyata Bilal yang memasukkan Bilal sampai terdengar suara terompah kakinya bukan ketika dia ditindih batu besar oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai kemudian akhirnya dia itu mengucapkan ahad ahad. Kalimat yang terkenal sampai hari ini walaupun sudah melewati 1400 tahun yang lalu. Lalu apa yang menjadikan Bilal dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan terdengar suara terompah kakinya oleh baginda Rasul? Beliau berkata, tidaklah aku berhadas kecuali aku langsung ambil air wudhu, dan tidaklah aku kemudian berwudhu kecuali aku sertakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kecintaan Bilal untuk tidak mau berhadas itu merupakan salah satu pintu lebar yang membuka kepada Bilal atas apa yang dia rutinkan ketika bersuci. Makanya pahalanya besar orang yang menjaga kesucian. Orang yang ngaji suci, orang yang tidak suci beda. Bapak dan ibu setelah keluar nanti di masjid, kemudian yang satu suci dengan yang satu tidak suci, Allah bedakan. Allah tidak pernah samakan. Makanya bersuci bukan hanya dalam kondisi mau sholat. Yang ketiga, termasuk penyebab azab kubur itu apa? Hutang. Hutang itu salah satu penyebab azab kubur. Susahnya dia tidak mendapatkan kelapangan itu adalah hutang. Makanya sering saya mengatakan perkara halal yang menghalangi kita masuk surga itu hutang. Makanya kita ini, saya pernah ngobrol, dialog. Nah ini sebenarnya sudah saya mau tulis nanti, saya share nanti malam insya Allah. Ada orang itu beberapa pekan yang lalu ngomong sama saya, Ustadz, ya, antum banyak sekali menyampaikan di video. Ya, apa itu? Orang yang dapat akhirat pasti dapat dunia. Iya. Kok saya punya saudara, ibadahnya bagus banget, rumahnya masih ngontrak, tidak punya mobil, dunianya mana Ustadz? Saya jawab, akhi, mungkin dia ngontrak, tapi hatinya lapang dan ridho. Bukankah itu adalah dunia yang paling maksimal? Mungkin dia ngontrak, tapi dia mendapati istrinya tidak pernah menggugat atas apa yang dia berikan kepadanya. Bukankah itu kelapangan dunia? Mungkin dia ngontrak, tapi mungkin dia tidak pernah tersentuh dengan riba. Bukankah itu intinya baiknya dunia? Mungkin dia ngontrak, mungkin dia punya mobil, tapi mungkin saja dia tidak pernah punya utang. Bukankah itu adalah kebaikan dunia? Jadi kalau ada seorang ustadz, bapak dan ibu berkata, orang yang dapat akhirat pasti dapat dunia, jangan langsung mikir dapat dunia itu pasti kaya. Enggak. Bisa jadi hidupnya mungkin standar gajinya lebih rendah daripada kita, tapi Allah berikan kualitas walaupun terbatasnya apa yang dia peroleh. Makanya orang yang tidak berhutang itu salah satu tanda keberkahan hidup. Dan kita hidup pada zaman materialistik, dan di antara implikasi zaman materialistik itu apa? Semua dibuat dalam kondisi bisa berhutang. Saya tuh ketika mau beli mobil, cerita sedikit ya, bukan songong, enggak. Ketika saya mau beli mobil itu, salesnya ya. Salesnya itu tanya, mau yang mana Pak? Insya Allah yang ini. Kredit yang berapa tahun Pak? Enggak, saya cash aja. Oh kredit aja Pak? Enggak, cash aja. Kredit bonusnya banyak Pak? Enggak, cash aja.
Tapi kalau cash nanti nggak dapat ini, enggak apa-apa, kan saya belinya mobil, saya nggak beli payung. Karena salah satu bonusnya itu payung. Saya itu pengen beli mobil mas, bukan beli payung. Dia disebutkan lah barang-barang ada, audio ada, tapi salah satunya ada payung. Ada payungnya. Saya tuh mau beli mobil, nggak beli payung, payung sudah banyak di rumah. Tapi dia terus memaksa untuk kemudian membeli kredit. Saya harus ngomong, nanti kalau saya beli kredit, terus saya mati, belum kebayar, terus gimana? Ya kan ada istrinya Pak, enak betul saya mau bayar hutang sama istri saya. Saya aja belum tentu jadi laki-laki baik buat dia, kok masih nambahin hutang untuk dia, itu gimana? Tapi dari kisah itu, ketika membeli HRV itu, akhirnya saya tuh baru paham ketika pernah sharing ke beberapa komunitas yang saya dekat itu. Memang semuanya itu sekarang itu dikondisikan untuk utang. Bahkan orang kaya pun ditawari kartu kredit supaya dia utang. Mesti ada yang nanya, gimana hukumnya kartu kredit? Tenang aja, nanti saya jawab. Kalau ada yang nanya. Maka kemudian dikondisikan untuk kayak gitu. Saya ini melihat bahwasanya pernah membaca sebuah hadis Rasulullah, tanda keberkahan hidup kita itu kalau kita itu tidak punya utang. Yang ngomong bukan saya, cek aja di kitab kalau kemudian kita tidak percaya. Karena kalau kita tidak punya utang itu hidup kita jadi tenang. Terus gimana kita kalau punya rumah, kalau kita tidak harus utang? Bapak dan ibu, rumah itu bukan ditentukan karena utang dan tidak utang. Ini contoh ya. Contoh, ini nyata. Saya punya seorang jamaah di Jakarta. Sekitar 5 tahun yang lalu, dia belum punya rumah. Sudah ngaji. Lalu kemudian saat itu pengen dapat rumah istrinya. Istrinya berkata, udahlah pinjam aja enggak apa-apa. Enggak. Kalau kita enggak minjem, kalau minjem yang halal masih boleh lah. Kalau minjem riba itu yang dipermasalahkan. Kalau kita tidak minjem itu terus gimana kita mau dapat rumah Pak? Kemudian dia berkata, saat itu Ustaz, saya tidak ngerti apa yang membuat saya itu bisa ngomong sama istri saya. Kalau rumah itu rezeki kita pasti dapat. Tidak bisa, harus ada ikhtiar. Suaminya jawab, ikhtiar itu bukan dari sesuatu yang haram. Terus gimana kita hidup? Ngontrak. Gimana kita ngontrak? Sabar, ngontrak dulu aja. Ngontrak itu ternyata dapat rumah yang tidak bisa dikontrak kecuali 2 tahun sekaligus. Dapat kontrak 2 tahun, habis kontrak lagi 2 tahun, 4 tahun. Ngontrak lagi sudah 3 kali, 6 tahun. Pada tahun ke-6-nya itu baru memiliki rumah. Dia bilang, dulu kalau kita kredit pakai riba juga dapatnya rumah ini juga. Cuma karena kita tidak yakin, kita ngambil shortcutnya. Karena riba itu terjadi apa? Karena pasti tidak yakin jalan halal itu akan mendekatkan rezeki. Seakan-akan yang haram lebih mendekatkan rezeki, yang halal itu menjauhkan rezeki. Ini yang cerita nggak saya loh. Salah satu jamaah di Jakarta. Padahal maaf ya Ustadz, kalaupun 6 tahun lalu saya ngambil kredit yang ada ribanya, ujung-ujungnya juga dapat rumah juga ini, tapi saya tetap juga masih bayar. Sebenarnya banyak saudara saya, mungkin dia setelah bayar panjang 10 tahun, itu sebenarnya dia itu sebenarnya memang rumah itu tuh ditakdirkan milik dia. Cuma karena dia nggak yakin dari awal, dia ngambil yang haram. Prosesnya lama, 10 tahun baru dapat. Padahal kalaupun dia tidak ngambil yang riba, itu pun akan dia dapetin. Cuma kita kadang-kadang lebih yakin kepada perkataan manusia daripada perkataan dan janjinya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau bisa jangan berhutang, karena itu perkara halal tetapi memasukkannya susah ke surga, itu ya perkara halal. Maaf ya Bapak dan Ibu, sampai orang yang berjihad sekalipun kalau punya utang tertahan dia. Ada satu riwayat yang mengatakan kecuali mati syahidnya di lautan, utangnya nanti akan hilang. Itu pun hadis tersebut riwayatnya masih diperdebatkan oleh banyak ulama. Kalau urusan jihad
yang menguras keberanian, menghabiskan ketakutan, taruhannya nyawa, cacat, kalau nggak membunuh dibunuh, kalau nggak disiksa menyiksa, itu ternyata saja bisa tertahan, tertambat gara-gara hutang. Alangkah mubadirnya ibadah kita lalu tertahan gara-gara masalah utang. Kecuali utang yang kira-kira kita mampu membayarkan. Ustaz, saya hutang tapi insya Allah bisa membayar, silakan. Tapi jangan pernah berhutang pada satu kondisi yang kira-kira nantinya kita akan berat membayar.